Pengacara Hotman Paris Hutapea menampik bahwa kliennya, Nadiem Makarim, terlibat korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Hotman bahkan mengunggah video yang ia tujukan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui akun Instagram pribadinya. Hotman mengaku hanya butuh waktu 10 menit untuk membuktikan kepada Presiden bahwa kliennya tidak bersalah. 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengatakan keinginan Hotman bertemu Presiden tersebut tidaklah pas. Sebab untuk membuktikan salah atau tidaknya Nadiem Makarim bisa ditempuh melalui jalur pra-peradilan. Semua kalau dituruti akan minta gelar perkara di istana gitu. Dan nanti istana akan mengurusi ini aja gitu. Jadi mohon maaf Pak Hotman Paris, saya kira tidak pas lah kalau ini minta di istana begitu. Dan apalagi kemudian menyatakan Pak Prabowo kliennya selama 25 tahun. Ya itu urusan bahwa ini membela ada sarana yang paling pas, yaitu ke mekanisme pra-peradilan. Kalau memang ini saya itu kan mengembangkan pra-peradilan itu bahkan levelnya audit kinerja, bukan hanya gelar perkara. Meski telah mengenakan rompi pink, Nadiem Makarim bersikeras ia tidak melakukan korupsi. Sambil berteriak, Nadiem menyebut kejujuran adalah nomor 1 bagi dirinya. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Mantan Mendikbudristek era Presiden Jokowi ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook untuk pendidikan dasar, menengah dan atas. Diduga Nadiem telah mengarahkan tim teknis untuk membuat kajian khusus agar menggunakan spesifikasi Chromebook. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Dalam perkembangan proses hukum yang melibatkan Nadiem Makarim, pengacara Nadiem menyatakan tidak ada kerugian negara menurut BPKP, maksud kami BPKP, dan tidak ada aliran dana ke rekening pribadi dari Nadiem sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan pemirsa, apakah penetapan tersangka pada Nadiem hanya didasarkan pada kebijakan, bukan niat jahat atau mens rea? Apakah dalil ini benar? Kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat siang, Mas Boyamin. Siang, Anggi, dan seluruh pemirsa Metro TV. Ya, Mas Boyamin, jadi sebenarnya kita bisa tidak, Mas, menggunakan logika bahwa tidak ada niat jahat yang kemudian nanti bisa melepas jerat hukumnya? Ya, semua kita pulangkan pada pendapat masing-masing, tapi penyidik Kejaksaan Agung saya yakin sudah mempunyai rumusan, mempunyai unsur, dan mempunyai minimal 2 alat bukti dugaan korupsi pengadaan Chromebook laptop ini. Jadi istilahnya kan begini, kunci yang kita lihat itu adalah pengadaan barang dan jasa itu kan harus dibuat terbuka, kompetisi, dan ada kepastian gitu. Dan juga nilai yang terbentuk jadi wajar kalau ada kompetisi gitu. Nah, ini kan pengadaan sejak awal sudah diarahkan gitu, bahwa ini laptopnya pakai ini. Apalagi menurut Kejaksaan Agung sudah dikatakan tahun 2019 itu dinyatakan tidak memakai sistem Google sistem inilah Chromebook ya? Ini Chrome OS ini, karena ini harus pakai internet. Nah, tapi kenapa kemudian tetap dikembalikan pakai sistem ini gitu? Karena sudah uji coba di Kementerian Pendidikan tidak kompatibel, tidak layak. Kenapa? Kita kan juga seluruh Indonesia gitu. Dan laptop ini dipakainya bisanya itu kalau ada jaringan yang kuat. Ya, Mas Boyamin. Ya. Dan kenyataannya kemudian tetap apakah memang bisa nanti kuasa hukum mereka kemudian berkilah bahwa sekali lagi tidak ada mens rea-nya? Loh, kalau tidak ada mens rea, kenapa ini diadakan dengan sistem yang tidak ada tender dan kemudian nujuk barang?
nunjuk barang itu merek itu nggak boleh loh, Abi, dan harus tender gitu. Dan kemudian harga terbentuk katanya tidak ada markup loh. Tapi Kejaksaan Agung kan ngomong ada 1,9 kerugian, dugaan markupnya kan di situ. Dan dari proses itu kan bisa di breakdown sebenarnya barang ini nilainya harganya berapa. Dan harus kita lihat Mas, awal-awal itu Chromebook itu pakai touchscreen, tapi belakangan tidak touchscreen lagi. Apakah harganya juga masih sama gitu. Jadi ini banyak hal yang kemudian kalau dari apakah tidak ada niat jahat, loh bagaimana tidak ada niat jahat dugaan loh ya. Kalau ini kemudian sudah diarahkan sejak awal, sementara pengadaan itu harus fungsional, ini diduga tidak fungsional, terus juga tidak tender, kemudian harga yang terbentuk adalah markup, ada kemahalan. Nah ini kan rangkaian pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kan di situ Mas, dengan menyalahgunakan wewenang atau perbuatan melawan hukum, memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri. Nah, ini kan memperkaya orang lain. Memang Kejaksaan Agung belum sempurna ketika belum mentersangkakan pihak pemborongnya. Nah kita desak Kejaksaan Agung untuk segera mentersangkakan pemborongnya biar bangunannya utuh Mas itu. Oke, Mas Boyamin, mereka tetap berdalih bahwa sebenarnya dari hasil audit dari hasil BPKP pun tidak ada aliran dana begitu kan? Dan kemudian apakah memang bisa kemudian jika menetapkan tersangka dalam kasus ini sebelum ada audit dari atau hasil audit dari BPKP, Mas? Audit itu kan kerugian negaranya. Jadi audit investigatif itu. BPKP kan belum melakukan audit investigasi. Jadi hanya melihat dari luarannya. Misalnya ini memang beli kepada siapa, ada kwitansinya. Nah, kemudian kan belum dibentuk bahwa oh ternyata ini pengadaannya dengan diduga monopoli karena tidak ada tender. Terus kemudian di breakdown lagi ternyata isinya barangnya tidak sesuai speknya misalnya. Itu kalau dalam konteks proyek misalnya. Tapi ini kan dalam konteks fungsional misalnya tidak touchscreen atau memang ternyata harganya kemahalan karena perbandingannya dengan lain. Kan belum didalami terlalu jauh. Kita serahkan sebenarnya kepada Kejaksaan Agung untuk meneliti dugaan 1,9 itu dari dugaan markup besar loh kan 1,9 itu dan tidak mengalir tidak mengalir kepada Nadiem Makarim, iya bisa jadi, tapi kepada pemborongnya kan itu keuntungan yang sangat besar itu. Mestinya kan kalau beli barang banyak dan kompetisi itu nilainya kan harganya wajar murah Mas. Iya, Mas Boyamin, saya mau masuk di situ. Jadi kan Permendikbud yang kemudian diteken Nadiem ini disebutkan mengunci dan tanda kutip ya Mas, sistem operasi Chromebook OS ini yang akhirnya digunakan di Chromebook. Nah, tapi apakah ini bentuk intervensi korupsi atau bagian dari diskresi kebijakan sebenarnya, Mas? Ya, kebijakan tidak bisa dipidana. Itu prinsipnya dulu. Tapi kebijakan yang digunakan atau dibuat dengan cara perbuatan lawan hukum, ya bisa dipidana. Justru itu malah dugaan mens reanya malah di situ, Mas. Sengaja diduga membuat aturan yang akan melancarkan apa yang mau tujuannya. Jadi kalau begitu kan bisa malah justru dugaan yang mens reanya, niat jahatnya kan ketika membentuk peraturan Mendikbud ini. Jadi ini proses yang tadinya sudah dinyatakan gagal dan tidak fungsional karena ini hanya internet jaringan tinggi dan kemudian pada posisi fungsional, saya mencoba menggunakan sistem melakukan ketik terhadap Google Chrome ini harus pakai dock, ya itu harus ada jaringannya. Sementara kalau laptop biasa tidak ada internet kita bisa ngetik semua gitu. Jadi ini fungsionalnya itu kurang maksimal sebagaimana yang terjadi di pasar. Sederhana Mas gambarannya, apakah laptop Google Chrome ini dijual di pasaran dengan baik, dengan banyak yang membeli? Ternyata enggak juga. Ini artinya kan tidak fungsional, tidak bisa dibutuhkan oleh masyarakat dan juga oleh siswa-siswa kita. Karena ini apa? Hanya bisa digunakan untuk ujian dan pembelajaran yang sifatnya ada internetnya. Ada Canva sama apa lah gitu. Tapi kalau sistem-sistem yang Word, Microsoft, segala macam enggak bisa, Mas. Jadi ini yang menurut saya memang justru dipaksakan alat ini gitu. Jadi ini yang menurut saya nanti dia dibuktikan oleh Kejaksaan Agung bahwa kalau alat ini memang tidak fungsional bahkan dipaksakan dengan tidak tender bahkan disebut sejak awal dan diarahkan ke sana dan ada dugaan-dugaan juga nanti yang lain-lain rangkaiannya ya kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung. Justru itulah letak perbedaan pendapat saya dengan Pak Hotman misal jadi ketika penggunaan penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memang harus sejauh sana bukan sekedar kwitansinya dari perusahaan misalnya nilainya sekian berarti dianggap wajar. Tapi kalau ketika perusahaan itu kemudian cara memperoleh harganya dengan tidak kompetisi misalnya monopoli karena sudah diarahkan sejak awal apakah itu tidak markup Mas Andi? Masih. Ya. Berarti walaupun seorang menteri dengan kebijakannya kemudian dia langsung menunjuk atau menentukan satu merek itu salah ya gitu ya Mas Boyamin ya?
Iya, kalau sistem pengadaan yang benar kan itu harus sejak awal tidak boleh mengarah kepada produk tertentu, apalagi merek, apalagi sistem. Gitu. Baik. Jadi kalau begitu Mas Boyamin, sejak awal, ya. Kalau begitu Mas Boyamin, apa sebenarnya batas antara maladministrasi dan tindak pidana dalam konteks ini? Ya, kalau kita belajar dari kasus BLBI Syafruddin Temenggung, itu kan hakim membebaskan Syafruddin Temenggung dengan alasan satu menyatakan itu pidana, yang hakim kedua menyatakan perdata, yang ketiga menyatakan administrasi negara. Nah, itulah yang konteksnya Kejaksaan Agung bisa merumuskan bagaimana ini menjadi pidana. Karena rangkaiannya kunci paling gampang itu ada markup atau tidak. Markupnya karena apa? Ternyata diduga tidak tender. Kemudian sudah diarahkan sejak awal pada produsennya ini. Nah, kita cek lagi pemborongnya nanti bagaimana dia bisa memproduksi barang ini, padahal di pasaran tidak laku loh, Mas. Kalau tidak ada bocoran, apa dia akan produksi ini? Bisa jauh gitu. Kalau kita nanti pemborongnya ini bagaimana dia sudah memproduksi, mencari bahan bakunya, mencari bahan harddisknya segala macam, itu kan gak gampang karena ini tidak diproduksi secara massal, beda dengan laptop biasa, Mas. Itu justru itulah tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk melacak ke sana, dan saya pun juga berusaha mengawal kasus ini supaya agak paham lah kira-kira bagaimana, dan supaya masyarakat juga dipahamkan, ini tidak ada kerugian, tidak ada markup, tidak ada segala macam. Ya, saya harus sebaliknya bisa berusaha menjelaskan kepada masyarakat itu ini membuat barang yang sebegitu banyaknya gitu, kalau tidak ada dugaan kisi-kisi apa iya kan gitu. Saya tidak nuduh loh ya, tapi bisa jadi kan gitu. Karena di pasaran tidak laku dijual, Mas, itu kalau tidak ada sesuatu yang bocoran-bocoran atau bahkan bahasa hukumnya persekongkolan gitu, atau turut serta terlibat, bagaimana, Mas? Jadi tapi ini saya tetap praduga tidak bersalah loh. Ini kan sekedar kita menyampaikan pada diskusi pada posisi itu. Sebenarnya saya berharap bisa diskusi yang lebih imbang sebenarnya dengan Pak Hotman misalnya begitu, Mas. Masih. Ya, Mas Boyamin, kita tahu jadi kan kalau KPK ini mengusutnya soal pengadaan Google Cloud, Kejagung fokusnya di Chromebook. Kalau kita lihat kan sebenarnya ini satu paket ya, Mas. Dalam hukum pidana itu kalau dua kasus bisa digabungkan, menyangkut satu peristiwa, ada yang disebut dengan consortius realis. Nah, menurut Mas sendiri, kenapa tidak digunakan mekanisme ini dalam kasusnya, Mas? Jadi kayak jalan sendiri-sendiri jadinya? Ya, sebenarnya bisa saja KPK menyerahkan kepada Kejaksaan Agung, gitu. Karena Kejaksaan Agung sudah duluan. Dalam kasus LPEI, itu Lembaga Pinjaman Ekspor Impor, itu akhirnya Kejaksaan Agung menyerahkan semuanya kepada KPK, sehingga sekarang KPK yang fokus menangani dugaan korupsi LPEI. Ya, itu dua-duanya masalahnya boleh, Mas, dipegang sendiri-sendiri boleh, digabungkan boleh, gitu. Jadi ya ini efektivitas gitu. Tapi kalau nampaknya Kejaksaan Agung ya pengen nangani sendiri dan KPK menangani sendiri, ya tidak ada larangan gitu. Dan toh ini perkaranya beda. Ini kan cloud satu laptop. Cloud itu kan ya jaringan internet lah, Mas, itu. Diduga ada markup juga gitu. Karena bayar tiap tahun itu diduga ratusan miliar juga untuk pengadaan itu. Tapi nyatanya apakah tetap itu masa depan bisa tetap dipakai dengan baik? Karena sekarang siswa nampaknya untuk akun belajarnya aja sudah mulai bermasalah itu. Apakah ini karena permasalahan yang salah sekarang atau salah yang dulu? Tapi KPK saya yakin juga nanti dugaan markup juga. Sebenarnya pembelian jasa untuk internet itu, cloud-nya itu harusnya lebih murah misalnya. Lebih murah dari mana, Mas? Gampang. Ya tender gitu loh. Jadi kan semua jaringan internet sekarang kan banyak gitu loh. Kenapa pilihannya kepada itu gitu kan? Apakah pakai tender atau tidak gitu. Saya belum terlalu mempelajari kalau cloud-nya ya, apakah tender atau tidak. Tapi kalau melihat dari sistemnya ini, apa yang digunakan ya satu irisan, mungkin juga tidak tender juga, Mas. Masih. Mas, untuk memaksimalkan kasus ini begitu ya, supaya clear, supaya semakin kelihatan mana yang salah, mana yang enggak begitu. Jadi sebenarnya lebih baik memang jalan sendiri-sendiri seperti sekarang untuk kasus cloud sama Google-nya, atau tetap digabung? Nampaknya susah KPK karena kemarin sudah pernyataan pengen tetap nangani gitu. Padahal mestinya ya serahkan aja kepada Kejaksaan Agung. Tapi juga ada masalah lain, Mas. Nanti pelatihannya juga diduga bisa jadi ada markup. Pelatihan guru pendidikan segala macam yang terkait dengan kurikulum merdeka atau penggerak segala macam, diduga ada double job dari beberapa orang yang seharusnya itu tidak boleh misalnya begitu. Dan diduga juga ada pemahalan. Jadi masih banyak, Mas, kalau mau diteliti. Tapi ini sebenarnya harusnya ini
lebih efisien kalau jadi satu aja di Kejaksaan Agung aja gitu. Karena biar efektif sana KPK mengurus yang lain. KPK kan perkara juga masih banyak yang mangkrak. Tahun 2019 banyak yang belum tuntas. Pencucian uang Rita Widiasari segala macam masih banyak yang mangkrak. Tapi kalau dan nampaknya sisi besaran itu kan besaran ini di Kejaksaan Agung dan sudah lebih duluan Kejaksaan Agung. Mestinya diserahkan aja Mas. Kalau himbauan saya loh Mas Anggi masih. Oke, bagusnya begitulah gitu ya Mas Boyamin ya. Oke, Mas Boyamin terima kasih Mas Boyamin untuk penjelasannya di siang hari. Terima kasih dan seluruh pemirsa mudah-mudahan segera lebih baik negara kita. Download Metro TV Extend sekarang.